Shalom umat Allah, ini berkati Tuhan. Dimanapun Anda berada, saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang Allah selalu menyertai kita, anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saya sudah menyampaikan kemaksimalan pelayanan Yesus Kristus di sesi pertama, dengan tekanan utama bahwa kemaksimalan pelayanan Yesus Kristus ditunjukkan dengan pertama, Yesus melayani berkeliling di seluruh Galilea. Kedua, Yesus melayani di rumah-rumah ibadat atau sinagog. Ketiga, Yesus melayani orang-orang percaya dari bangsa Israel atau Yahudi. Kemaksimalan pelayanan Yesus Kristus di sesi yang kedua ini, teks yang diambil dari Matius 4 ayat 23. Firman Tuhan berkata, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Di sesi yang kedua ini, kemaksimalan pelayanan Yesus Kristus ditunjukkan dengan mengajar. Mengajar secara kontinu, mengajar secara terprogram. Istilah mengajar diterjemahkan dari bahasa Yunani didasko, artinya teaching. Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat. Mengapa harus dilakukan oleh Yesus? Karena pemuridan tidak bisa dilakukan insidental atau temporer, melainkan harus bersifat kontinu, terprogram, dan sistematis. Ingat, pertumbuhan rohani hingga mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus harus dilakukan terus-menerus. Yesus mengajar berkeliling di seluruh Galilea. Yesus sebenarnya bisa saja mengajar dengan cara mengundang orang-orang datang kepadanya. Namun Yesus lebih memilih untuk datang di rumah-rumah ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus begitu rendah hati dan penuh belas kasihan untuk menyelamatkan setiap orang. Menurut Josephus sebagai ahli sejarah atau seorang filsuf, sebagian besar kota Galilea telah dikunjungi Yesus untuk mengajar sambil berbuat baik. Itu diperkuat dalam Kisah Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Belum pernah ada pengajaran seperti Yesus yang berkeliling. Yesus berkeliling tanpa lelah sedikit pun. Yesus pergi dari kota ke kota, mengajak atau mengajar orang berdosa untuk diperdamaikan dengan Allah. Ini adalah contoh yang semestinya diikuti oleh para pelayan atau hamba Tuhan, agar menyediakan diri atau hidup untuk berbuat baik, untuk siap sedia dan terus-menerus, entah baik atau tidak baik waktunya. Firman Allah berkata dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Untuk apa? Untuk memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan. Umat Allah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika saya menemani keluarga saya untuk beribadah di satu gereja kebaktian umum
itu dimulai jam 10 pagi, tetapi sebelumnya ada Sunday School. Image pemikiran kita biasanya kalau Sunday School itu adalah untuk anak-anak sekolah minggu. Nah, Sunday School itu dimulai dari jam 8. Ternyata pesertanya bukan anak sekolah minggu, melainkan jemaat umum untuk mengikuti Bible Study, belajar Alkitab yang disebut dalam komunitas atau kelompok Sunday School. Mengapa diikuti? Agar orang-orang tersebut bertumbuh secara rohani. Tidak banyak gereja di Indonesia yang menjadikan Sunday School sebagai komunitas jemaat untuk belajar Alkitab. Tentu karena sebuah kerinduanlah yang membuat jemaat itu bisa mengikutinya. Sehingga ibadah tidak hanya mengikuti ibadah umum, melainkan juga bisa belajar Alkitab di hari Minggu. Bangsa Israel dalam kitab Ulangan 6 ayat yang ke-7 menyatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi proses mengajar kebenaran atau firman Allah itu sudah dicontohkan umat Allah dalam perjanjian lama, yang dilakukan secara terus-menerus atau kontinu dan terprogram secara sistematis, karena dijelaskan dilakukan waktu duduk di rumah, sedang dalam perjalanan, ketika berbaring, dan bangun tidur. Hal ini sebaiknya diikuti oleh kita umat Allah di masa kini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, gereja-gereja Tuhan sebaiknya tidak hanya aktivis atau pelayan Tuhan yang suka mengikuti Bible study, tetapi juga umat Allah yang sangat baik hemat saya jika sesudah kebaktian hari Minggu atau sebelum ibadah hari Minggu dilakukan pendalaman Alkitab. Artinya dilakukan di hari yang sama, yaitu hari Minggu. Rasul Petrus sebagai pelayan Tuhan menjelaskan tahapan-tahapan untuk mengenal Yesus yang terlihat melalui 2 Petrus 1 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6 sampai ayat 8 selanjutnya berkata demikian. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dengan giat agar berhasil atau mencapai pengenalan akan Yesus Kristus. Hal ini tentunya melibatkan proses pemuridan atau belajar Alkitab. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kemaksimalan pelayanan Yesus Kristus dari Matius 4 ayat 23 dimulai dengan mengajar yang kontinu dan terprogram. Yang kedua, menginjil. Satu komitmen untuk menyatakan Injil keselamatan. Istilah memberitakan dalam naskah Yunani menggunakan kata keruson, artinya proclaiming. Menginjil yang dimaksudkan adalah memproklamirkan
atau memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kerajaan Allah berkaitan dengan penyembuhan, pengadaan mujizat, dan pengusiran setan-setan. Sebagaimana dijelaskan dalam Matius 9 ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kemudian Matius 10 ayat yang ke-7 dan 8 berkata, pergilah dan beritakanlah, kerajaan Allah sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kerajaan Allah adalah bukan soal makan dan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 27 menyatakan, Yesus memberikan damai sejahtera bagi murid-murid dan juga kita. Yohanes 15 ayat 1 menyatakan, sukacitaku, sukacita Yesus ada di dalam murid-murid juga ada di dalam kita. Itu artinya kerajaan Allah intinya kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus berasal dari Yesus Kristus dan diberikan untuk saya, Anda, atau kita semua yang percaya kepada Kristus. Injil atau kabar baik bukan hanya sebatas membangun jembatan dengan berbuat baik, namun tetap berupaya untuk menawarkan atau mewartakan Yesus Kristus yang mati, yang dikuburkan, dan yang dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Seperti yang dinyatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Ketika kita percaya dalam hati, mengakui Injil atau ketuhanan Yesus Kristus, maka pasti akan diselamatkan. Sebagaimana dinyatakan dalam Roma 10 ayat 9-10. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertemanan terkadang lebih mengedepankan kelanggengan hidup sementara di bumi dan berpotensi menjadi penghalang untuk membuka pintu agar kelanggengan hidup yang kekal itu bisa dinikmati oleh seseorang. Ingat, pertemanan yang lebih mulia adalah pertemanan di mana kita menggunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk menyampaikan hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam menginjil harus memberitakan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, dan bukan Injil yang lain, sebagaimana dinyatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 8 dan Galatia 1 ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Timotius dinasihati oleh Paulus bahwa yang diberitakan itu adalah Yesus yang bangkit dari antara orang mati, bukan yang lain, atau bukan Injil yang lain. Galatia 1 ayat 9 berkata, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Injil atau keselamatan di dalam Yesus Kristus diperoleh karena iman, bukan perbuatan baik. Sebagaimana dinyatakan dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9, firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Umat Allah ini berkati Tuhan, kemaksimalan pelayanan Yesus Kristus di sesi kedua khotbah saya ini disampaikan atau ditunjukkan dengan dua hal. Yang pertama, mengajar. Yang kedua,
menginjil. Tuhan memberkati kita semua.